بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk pada bab yang baru. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah taala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Hanyalah syaitan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk pembahasan kitab tauhid. Annahu lamma kana al-khawfu min ajma'i anwa'il ibadati, bahwa tatkala rasa takut itu merupakan yang menjamak jenis-jenis ibadah, allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala, yang mana wajib memurnikan ibadah karena Allah. Nabbahal musannifu bihadzal babi, maka musannif mentanbih dengan bab ini ala wujubi ikhlasihi lillah, tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah atau rasa takut hanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan rasa takut di sini yaitu rasa takut yang termasuk ibadah adalah rasa takut yang menumbuhkan ketaatan, ya, rasa takut yang menumbuhkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau misalkan rasa takut sekedar rasa takut, tidak menumbuhkan rasa ketaatan, ini namanya apa? Takut tabiat, ya, sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengadakan rasa takut kepada diri manusia. Jadi takut itu ada dua, ya. Ada yang tabiat, ada yang ibadah. Kalau yang tabiat itu memang tidak bisa dihindari oleh sifat manusia. Contoh misalkan si imam takut kepada ibnu, ya. Kenapa? Karena ibnu lebih besar, lebih tua dari imam. Nah, ini tabiat namanya. Tidak menumbuhkan apa? Ketaatan. Tapi kalau misalkan takut yang sampai menumbuhkan ketaatan, ya, ini adalah takut kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti kita misalkan takut kepada Allah dari hukuman Allah, dari azab Allah, sehingga apa? Mengharuskan kita mentaati perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Itu namanya rasa takut yang ibadah. Innama adatul hasr. Innama ini adalah adatul hasr, makanya maknanya hanyalah, ya, menunjukkan pengkhususan dan pembatasan. Asyaitanu alamun ala iblisa al-la'in. Ya, syaitan itu adalah alam yang menunjukkan kepada iblis. Ya, misalnya salah satu nama iblis, syaitan. Al-la'in, yang terlaknat. Ini la'in ini sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah itu terkadang maknanya isim fa'il, melaknat, terkadang maknanya isim maf'ul, dilaknat. Nah, di sini yang dimaksud adalah dilaknat. Yukhawwifu awliya'ahu, yaitu menakut-nakuti wali-walinya. Ayyukhawwifukum bi awliya'ihi wa yuhimukum annahum dzu ba'sin syadidin. Artinya apa? Artinya syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan wali-wali syaitan. Wali syaitan itu seperti dukun, itu orang-orang yang apa? Menjadi budaknya syaitan. Itu wali-wali syaitan. Taib. Nah, tatkala kita takut kepada dukun, yang membuat kita takut itu atau yang menakut-nakuti kita itu adalah syaitan dengan apa? Dengan wasilah dukun-dukun tadi, ya. Karena kalau secara langsung nggak bisa, ya. Karena yang memberikan rasa takut secara langsung, ya, yang menciptakan rasa takut, mengadakan rasa takut, rasa cinta, itu adalah Allah Ta'ala. Karena itu perbuatan Allah. Adapun syaitan ini hanya apa? Menyebabkan.
wa yuhimukum, dan memberikan kesan kepada kalian bahwasanya wali-walinya itu dzu ba'sin syadidin, memiliki kekuatan yang besar, padahal nggak ada. Dukun itu tahu apa? Ya. Paham di sini ya? Kan banyak dari kita itu orang-orang awam itu apa? Takut tuh ada dukun. Nanti disantet si fulan dan seterusnya. Ya. Atau misalkan takut sama setan secara langsung misalkan. Ya, si aulia ke dapur takut setan misalkan. Apalagi contohnya, ya wali-wali syaitan yang antum takut itu, jangan takut. Ya. Apalagi antum di atas tauhid. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Ai la takhafu auliya'ahum, jangan takut kepada wali-wali syaitan. Alladzina khawwafakum iyyahum, yang mana syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Tukang sihir dan seterusnya, jangan takut. Contoh misalkan ya ada orang kadang misalkan kodam ya. Ini wali syaitan ini, ya. Takut sama si fulan, kenapa? Karena punya kodam. Nah, kalau dulu kan mainannya gitu. Ya. Padahal cuman ini aja nipu ya. Kodam. Kodam itu jin ya. Ya mereka yang mereka maksud dengan kodam itu jin, ya, jin penolong kata mereka itu. Itu syirik itu. Yang nolong adalah Allah. Ya dulu teringat seperti itu ya. Makanya ada orang dulu ya pas lagi SMA itu nguasain sekolah itu, kenapa? Karena punya kodam gitu. Nah, ada satu nyeletuk dia, saking keselnya mungkin kan. Karena orang sering diisengin sama orang satu itu tadi. Kecil orang. Cuman karena orangnya meyakini punya kodam tadi, jadi orang pada takut. Ada satu yang nyeleneh kan, besar badannya. Mau kodam mau apa terserah. Saya takut cuma sama Allah, gitu. Antum bayangkan itu orang bukan orang-orang umum. Nah, ini benar kata-kataannya. Cuman saya cuma takut sama Allah. Mau kodam mau malaikat situ. Kalah juga pas dilawan. Kecil badannya. Cuman orang itu karena terasumsi gitu kan. Dia punya kodam jadi kita takut gitu. Nah, ini sama wali-wali syaitan ini. Kalau memang betul dia dijaga sama syaitan, ya berarti jadi budaknya syaitan. Gak mungkin syaitan itu mau ngejaga kecuali setelah melakukan ritual yang diinginkan syaitan, kan gitu. Nah, jadi ditakutkan dengan wali-wali syaitan. Di antara wali syaitan seperti tukang sihir, ya jadi yang budak-budak syaitan itu, yang memang piara syaitan. Ya. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. Fala tukhalifu amri, yaitu janganlah menyelisihi perkaraku. Maksudnya apa? Karena takut kepada Allah itu termasuk perintah. Dan Allah melarang kita takut kepada selain Allah dengan apa? Dengan rasa takut yang ibadah. Beda kalau takut tabiat ya, ini manusiawi. Ya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, ini syaratnya. Kalau memang orang beriman itu takutnya hanya kepada Allah, bukan pada setan ya. Ya, sama dalam menyebarkan dakwah ya, memang kita sebetulnya hukum asal dengan hikmah, tapi kadangkala rasa takut itu yang membuat kita tidak berani untuk menyampaikan kebenaran ya. Kebenaran itu harus disampaikan tapi dengan cara yang hikmah. Cuman karena kadangkala kita tuh takut ya, mungkin takut dijauhi, takut dan seterusnya, nggak ada yang manggil lagi dan seterusnya, akhirnya nggak kita sampaikan sama sekali, nggak juga dengan cara hikmah. Justru nggak menyampaikan, ini juga salah ya. Jadi jangan dijadikan dalil kita menyampaikan dengan hikmah. Enggak, maksudnya dengan hikmah itu bukan berarti nggak menyampaikan. Sampaikan tapi dengan cara hikmah. Mungkin berurutan, step by step ya. Mungkin yang penting dulu masalah tauhid, baru kalau sudah tertarik mereka dengan dakwah kita, sampaikan sedikit-sedikit ya, bid'ah dengan cara yang halus dan seterusnya. Ya, tapi kadang-kala orang tidak menyampaikan, kenapa? Karena takut dijauhi, takut nggak diundang lagi misalkan. Di annal imana yaqtari an tu'thiru khaufallahi ala khaufin nas. Dikarenakan iman itu mengharuskan engkau lebih mendahulukan takut kepada Allah dibandingkan manusia. Ya. Lebih takut kepada Allah dibandingkan manusia. Sekali lagi kalau misalkan takutnya tabiat, sebagaimana siapa? Amr bin Yasir ya. Amr bin Yasir. Ya.
Pernah kan disuruh mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata-kata kufur, kemudian beliau ucapkan. Kenapa? Karena tatkala itu didesak dan diancam dengan kemudaratan, akhirnya beliau mengucapkan. Nah ini tabiat ya, bukan berarti dia mementingkan takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Itu tabiat. Tapi hukum asal adalah kita memilih mendahulukan takut kepada Allah dibandingkan manusia. Kalau manusia menyuruh kita melakukan kemaksiatan, ya mungkin ada ancaman gitu kan. Mungkin ancamannya kalau nggak melakukan nanti dikeluarkan dari kerjaan, kalau nggak melakukan nanti nggak ditemani lagi. Nah ini menakut-nakuti namanya. Tapi kalau kita lakukan, kita terjatuh kepada larangan. Mana yang harus kita pilih? Maka kita mending tidak melakukan perbuatan tadi. Perintah dari mungkin bosnya, nggak ada masalah dikeluarkan karena itu bukan hal yang mudarat. Antum dibolehkan mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Catatnya adalah memudaratkan. Ya, memudaratkan. Ya bisa mungkin dengan tadi menghilangkan nyawa, menghilangkan anggota badan, itu namanya mudarat. Tapi kalau misalkan sekedar ancaman dan kita tahu dia tidak akan bisa juga merealisasikan ancaman tersebut, atau misalkan ancamannya ancaman yang terlalu remeh, perkara dunia misalkan yang kita juga bisa cari yang lain. Nah, maka di sini jangan rasa takut kita kepada bos tadi mengalahkan rasa takut kita kepada Allah. Sudah, tinggalkan daripada kita bermaksiat. Karena orang yang beriman itu mengharuskan dia lebih takut kepada Allah dibandingkan manusia. Makanya kalau kita perhatikan dari pelajaran para salaf dulu itu, ya mereka ada yang dipenjara, ya Al-Imam Ahmad ada yang dicambuk sampai dipenjara, cuman karena tidak mengatakan Al-Quran makhluk, ya. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan yang ada pada beliau itu menekan beliau harus takut hanya kepada Allah, nggak takut di penjara dan seterusnya. Bahkan ada yang dikuliti hidup-hidup, ya. Kenapa? Karena tadi tidak mau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna secara global untuk ayat ini adalah yukhbiru ta'ala anna min kaidi aduwillahi annahu yukhawwiful mu'minina min jundihi wa awliyaihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa termasuk dari jeratan atau tipu daya musuh Allah, bahwa dia menakut-nakuti orang-orang yang beriman dari jundihi musuhnya, ya, dan wali-walinya. Di alla yujahiduhum wa la ya'muruhum bima'rufin wa la yanhauhum 'an munkarin. Dan ini tujuannya, jadi supaya orang mukmin tadi tidak mau memerangi orang wali-wali mereka, ya, di antaranya orang kafir itu wali-wali syaitan, dan tidak mau memerintahkan orang-orang kafir tadi dengan sesuatu yang baik dan melarang mereka dari kemungkaran, ya, orang-orang yang fasik, yang dukun dan seterusnya, tidak mau berdakwah, takut, ya. Wa nahana an nakhafahum, dan melarang kami dari takut kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala larang kami dari takut kepada mereka. Wa amarna an nakhafahu wahdah, dan Allah juga perintahkan kita untuk, ya, hanya takut kepada Allah Ta'ala. Li'anna hadha huwa muqtada al-imani, karena inilah keharusan dari keimanan, ya, konsekuensi dari keimanan, hanya takut kepada Allah. Ya, catatan yaitu takut ibadah, ya. Dan termasuk juga takut tabiat. Ya, takut tabiat ini kalau memang harus mengadakan kemaksiatan, mengantarkan kepada kemaksiatan dan keharuman, nah ini takut yang kemaksiatan namanya, takut maksiat namanya. Takut yang merupakan kemaksiatan. Jadi bukan berarti tatkala kita takut, ya boleh-boleh saja kita tidak mengerjakan perintah Allah atau kita melakukan larangan Allah. Ya, bukan berarti seperti itu. Maksudnya apa? Kita itu pasti rasa takut itu ada. Tapi bukan berarti rasa takut itu harus kita taati gitu. Harus kita ikuti, enggak. Rasa takut itu pasti ada. Manusia, namanya manusia. Ya. Tapi kalau kita punya rasa takut yang menghalangi kita melakukan ketaatan,
mendorong kita melakukan kemaksiatan. Nah, ini rasa takut maksiat namanya, rasa takut maksiat. Ya, jangan seperti itu ya. Apalagi kalau sebatas prasangka. Nanti kalau aku begini, takutlah terjadi seperti ini. Itu prasangka namanya. Ini nambah lagi nggak boleh, dosa tuh. Ya. Fakullama qawiya imanul 'abdi zala khawfu awliya'i syaitan min qalbi. Maka semakin kuat iman seorang hamba, maka hilang rasa takut kepada wali-wali syaitan dari hatinya. Termasuk juga takut kepada hilangnya dunia, ya. Takut kepada enggak makan, takut kepada nanti begini begitu. Ini prasangka namanya, ya. Karena sesuatu yang belum terjadi. Kebanyakan dari kita takuti adalah sesuatu yang belum terjadi. Nanti kalau aku di situ nanti aku enggak dapat apa-apa, enggak ada dunianya, enggak ada seterusnya. Ini rasa takut yang apa? Yang maksiat namanya, prasangka sebetulnya, bukan takut karena belum terjadi. Orang kalau imannya kuat, tauhidnya kuat, keyakinannya kuat kepada Allah, maka dia tidak akan takut dimanapun dia berada, ya. Apalagi dalam masalah rezeki ini, kebanyakan dari kita itu terfitnah dengan itu. Kita takut rezeki kita hilang kalau kita nggak di sini. Kita takut rezeki kita hilang kalau kita tidak di situ, ya. Kita takut kalau misalkan aku harus ke situ nanti aku tidak akan mendapatkan apa, ya, kenikmatan dan seterusnya. Nah, ini rasa takut namanya apa? Tumbuh dari prasangka. Padahal apa? Padahal belum terjadi. Sama kayak orang misalkan, ya, pusing. Ya. Nanti kalau aku kuliah pusing. Nanti kalau aku belajar pusing. Ya. Jadi sesuatu yang belum terjadi dia sudah pusing, ya. Ya enggak? Itu namanya apa? Enggak ada kerjaan. Orang pusing lagi mengerjakan sesuatu wajar. Nah, ini belum ada kerjaan sudah pusing. Ini berarti apa? Ya. Berarti harus dikelepak nih, dikeplak ini ya kepalanya. Sama orang tadi, belum terjadi sudah takut. Ya, itu namanya prasangka. Ya. Wa kullama dha'afa imanuhu qawiya khawfuhu minhu. Dan semakin lemah iman, akan semakin kuat rasa takut kepada orang kafir. Jadi kenapa sekarang kita ini orang-orang kafir ini di zaman sekarang lebih menguasai, seakan kita lebih takut kepada mereka, senjata yang mereka miliki, ya, ekonomi kuat yang mereka miliki, kepintaran yang mereka miliki. Kenapa kita takut? Karena kita apa? Lemah imannya. Tapi kalau misalkan nggak lemah imannya, masa bodoh? Mau mereka bikin bom, ya, nuklir, mungkin ada lagi yang sebagus nuklir, ya, nggak bakal takut kita kalau imannya kuat. Kenapa? Ya, karena Allah bisa saja mematikan bom tadi. Mau bomnya mungkin sebesar setengah bumi, ya. Karena bumi ini milik Allah, kita milik Allah. Mereka juga Allah yang menciptakan, kita Allah yang menciptakan. Nah, jadi kita takut kepada orang kafir, wali-wali syaitan itu karena lemahnya iman kita. Ya. Jadi solusinya gimana supaya orang-orang yang beriman ini ditakuti oleh mereka? Solusinya adalah dengan kuatkan iman kita, ya. Semakin kita kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan belajar. Bukan justru malah Al-Qur'an yang harus direvisi. Ya. Hadis harus direvisi. Nah, ini apa namanya? Konferensinya siapa namanya yang kemarin yang baru-baru ketemu Israel itu, ya. Nah, kata dia karena Al-Qur'an dan hadis itu kan dulu turun di zaman Nabi itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kejadian. Makanya sesuai, cocok diterapkan zaman dulu. Nah, sekarang ini kan zamannya berbeda. Dia tuh mau ngomong Al-Qur'an ini kayaknya perlu dirubah, hadis ini perlu dirubah, tapi dia nggak mau ngomong seperti itu karena terlalu frontal. Jadi cuma dia ngomong ya zaman dulu sesuai Al-Qur'an dan hadis. Tapi zaman sekarang ya agak berbeda. Sekarang ini sudah berbeda. Ya. Seperti itu bahasanya, itu liberal, itu pemikiran liberal. Jadi bukan itu yang dimaksud. Kalau kita pengen sukses dunia dan akhirat itu, kita kembali kepada Allah, kembali kepada ajarannya, kembali kepada apa yang dibawa Rasul. Itu kuncinya. Ya, keimanan dikuatkan, barulah mereka orang kafir takut. Ya.
Cuman karena iman kita ini lemah, akhirnya apa? Dikuasai sama orang kafir. Dari segi ekonomi, dari segi negaranya, dari segi kekuatannya, dari segi persenjataan dan seterusnya itu. Kalau kita imannya kuat, ya, barakallahu fikum, walaupun mungkin kita jalan di depan tanknya mereka biasa aja, gitu. Kenapa? Ngapain takut? Ya enggak? Kalau memang waktunya mati, ya sudah mati. Tapi kalau misalkan memang belum waktunya mati, bisa aja tanknya meledak sendiri, ya enggak? Ya, Bang. Iya. Nah, jadi apa? Kuncinya supaya kita ditakuti oleh orang kafir, mereka segan dengan kita, kita pun tidak segan dengan mereka, tidak takut kepada mereka, adalah kuatkan iman kita. Caranya apa? Kembali kepada ajaran Rasul. Itu caranya. Bukan malah Al-Quran dan hadisnya yang dirubah, menyesuaikan kondisi, enggak. Ma yustafadu minal ayati, apa yang bisa diambil faidah dari ayat ini? Al-ula annal khaufa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah. Bahwa rasa takut itu termasuk ibadah. Ya, ini termasuk dari ibadah apa? Qalbiyah, al-batiniyah. Ya. Ibadah batin yang tidak nampak. Wajib memurnikan rasa takut hanya kepada Allah, itu rasa takut ibadah. Asaniyah, yang kedua, anna sarfal khaufi li ghairillahi syirkun, kan yakhafa min ghairillahi min wathanin aw tagutin aw yusibahu bima yaqra. Seperti misal yang kedua, bahwa memalingkan rasa takut kepada selain Allah itu juga bentuk syirik. Seperti, ya, kan yakhaf, dia takut kepada selain Allah, mungkin dari patung, ya, atau dari togut, atau dia takut dia tertimpa apa? Atau dia takut tertimpa sesuatu yang dia nggak suka, yang dia benci. Ini sama juga. Tapi kalau misalkan kita hanya takut, ya takut tabiat, juga tidak kita taati tadi, tidak kita ikuti rasa takut tadi, tetap kita apa? Kokoh di atas perintah dan juga apa? Meninggalkan larangan Allah. Ini rasa takut yang seketika tumbuh tadi, itu tabiat, nggak ada masalah, ya. Itu tabiat. Contoh misalkan ada orang tawuran, ya, ada orang tawuran. Apa yang antum ambil? Langkah apa yang antum ambil, Mam? Antum lewat atau cari jalan lain? Iya, cari jalan lain. Menunjukkan antum takut, kan? Daripada antum lewat situ, kayak orang gila, lewat orang lagi tawuran, antum lewat tengah-tengahnya, ditimpu kan tuh, ya nggak? Nah, ini rasa takut namanya. Tapi ini rasa takut tabiat. Ya, juga tidak menjatuhkan seorang kepada maksiat. Justru benar daripada dia, ya, lewat. Namanya apa? Bunuh diri namanya itu, memudaratkan diri sendiri. Justru itu yang nggak boleh. Ya, ini rasa takut, tapi apa? Tidak menjatuhkan kepada kemaksiatan. As-salisah tahdhiru min kaidi syaitan. Tahdzir dari jeratan syaitan, tipu daya syaitan. Ya, hati-hati. Ya, ini syaitan yang menumbuhkan rasa takut, yang apa? Yang menyebabkan kita takut kepada orang-orang kafir itu dengan prasangka tentunya. Ya, dengan prasangka-prasangka. Wa qaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nas, di antara manusia may yaqul, ada yang mengatakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah, fa idza udhi, tapi tatkala dia diuji fillahi, karena Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia jadikan cobaan dari manusia tadi, gangguan manusia itu seperti azab Allah. Tamamul ayat, sempurnanya ayat ini adalah, wa la in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laisa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, dia benar-benar mengatakan, atau mereka benar-benar mengatakan, kami, ya, adalah bersama kalian, atau bukanlah Allah lebih tahu dengan apa yang, atau awalaisa, bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan apa yang ada di suduril alamin, hati-hati makhluk manusia. Wa minan nasi ay ba'dun nas, itu diantara sebagian manusia, may yaqulu amanna billah, ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah, ayyadda'i al-imana bilisani, jadi dia cuma ngaku beriman dengan lisannya saja. Ya, aku beriman, ya, aku taat kepada Allah, aku tidak takut dari siapapun kecuali kepada Allah. Nah, ini cuma sekedar lisan. Pembuktiannya apa?
Udiya fillah ay li ajlillahi jalla wa ala. Jadi tatkala dihukum, dia diuji oleh Allah karena Allah taala. Mungkin dia diuji ya, tatkala dia menjalankan ibadah kemudian mendapatkan ujian, ada orang yang enggak senang misalkan, atau misalkan apa? Tatkala dia melakukan ketaatan kepada Allah seperti menuntut ilmu, antum diuji dengan ekonomi seperti itu. Ya. Nah, di sini apa? Pembuktian keimanan kita, betul tak beriman? Kalau betul beriman, dia akan kokoh. Tapi kalau ternyata cuma ngomong, akan lari dari menuntut ilmu. Fitnatan nas, yang dimaksud adalah fitnatan nas adahum wa nailahum iyyahu bil makruh. Jadi mereka diganggu ya dengan apa? Dengan sesuatu yang enggak disukai. Tatkala berdakwah ya, ada gangguan dari manusia. Baik mungkin dari selain muslim atau dari orang muslim itu sendiri, atau mungkin dari panitianya, atau mungkin dari jamaahnya, dari muridnya. Ya. Taib. Jadi ini gangguan dalam berdakwah dan membuktikan iman seseorang. Ka'adha billah, seperti adab Allah, ay ja'ala adan nas alladhi yanaluhu bisababi tamussukihi bidini, yaitu dia menjadikan gangguan manusia tadi yang dia dapatkan disebabkan karena dia kokoh dengan agamanya. Ya, tatkala antum kokoh itu tidak apa? Tidak, barakallahu fikum, tidak menghalangi, atau justru apa? Justru itu adalah salah satu sebab antum mendapatkan gangguan karena memang sudah ujiannya di situ. Ya, kalau misalkan kita, ya jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Seorang rasul, seorang nabi yang dicintai oleh Allah, khalilullah. Dengan itu apa? Mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin, dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena tamassuk biddin, berpegang teguh dengan agama. Jangankan dari apa? Dari orang kafir, dari orang muslim sendiri mendapatkan gangguan. Ya, bukankah mereka orang-orang yang dari kalangan ahlul bidah itu mengklaim beberapa klaiman yang menghinakan Rasul? Masa Rasul ya nyium lutut, ya enggak? Rasul keluar dari kuburan kemudian nyium lutut. Ya, Rasul ya, hadir di kajiannya mereka seakan-akan belajar. Ya, mereka mencetuskan perkara-perkara bidah yang seakan Rasul tidak mengerti. Mereka mengatakan juga orang sekarang lebih mengerti, lebih paham, lebih berilmu. Adapun orang dulu lebih selamat, lebih hikmah. Ya. Ini kan namanya apa? Pelecehan terhadap Rasul. Walaupun sudah meninggal. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam di hidupnya dilecehkan oleh orang kafir. Sudah meninggal dilecehkan juga oleh orang kafir dan orang muslim. Nah, jadi nggak bisa kita hindari gangguan-gangguan itu. Tatkala kita menjalankan ketaatan, maka masing-masing gangguannya berbeda. Ya, setiap orang memiliki gangguan yang berbeda. Ya. Dan juga setiap tempat itu gangguannya juga berbeda. Ada yang mengganggu adalah orang kafir, ya seperti yang di Palestina, yang mengganggu adalah orang-orang kafir. Ada juga yang mengganggu orang muslim itu sendiri, seperti kita misalkan yang berupaya untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh orang muslim sendiri. Banyak kita diuji dengan apa? Dengan cemoohan, ya, dengan kedustaan dan seterusnya, dengan fitnah-fitnah yang ada. Ya, itu namanya gangguan. Kadangkala apa? Orang itu kalau mau hijrah, dia harus meninggalkan kenyamanan yang tadinya mungkin bekerja di bank atau di bea cukai, harus dia tinggalkan. Ya. Ini namanya apa? Meninggalkan meninggalkan kenyamanan. Terganggu dia nanti setelah hijrah. Terganggu mungkin dari segi ekonominya, dari segi keluarganya yang tadinya enak menjadi apa? Ya harus sederhana dan seterusnya. Ini namanya gangguan dan harus siap. Ya. Baik. Ka'adabillahi alladhi yanaluhu ala irtidadihi an dini. Seperti azab Allah yang dia dapati ala irtidadi karena dia murtad dari agama. Ya, karena dia murtad dari agama. Jadi aku ini ya beragama gitu kan. Kok banyak ujian ya. Justru ya istri cerai misalkan, anak bandel, ekonomi susah setelah hijrah ini. Ini ujian dari Allah. Menguji ketaatan dan keimanan kita. Tapi kadang-kala dia akhirnya dengan ujian itu
berputar balik. Ya. Karena melihat mungkin orang kafir malah lebih enak hidupnya, orang ahlul bidah mungkin lebih enak hidupnya, ya, mungkin kayaknya ngikut sana saja. Ya. Itu kan? Akhirnya apa? Putar balik, belok kanan. Jadi dia pikir mungkin nggak ada azab di situ, nggak ada apa, nggak ada hukuman. Justru tatkala dia apa, bergelimang dengan dunia di atas kemaksiatan, itu kan azab dari Allah. Istidraj, Allah biarkan di atas kesesatan dan Allah tidak tolong. Ya. Itu kan hukuman untuk mereka. Dan orang yang seperti itu juga tidak tenang hidupnya. Ya. Jangan anggap tenang hidupnya, enggak. Fafarra min alami adan nasi ila alami adabillahi fartada an dini. Maka dia lari dari apa? Dari gangguan manusia tadi, dari sakitnya gangguan manusia kepada sakitnya azab Allah, sehingga dia pun murtad dari agama. Jadi apa sih? Jadi karena dia enggak kuat dengan hijrah ini, mengikuti sunnah, banyak menjauhi kerjaan susah dan seterusnya. Ya. Ini memang ujian dari Allah. Tapi ini sebetulnya apa? Sebetulnya adalah nikmat. Semakin antum diuji, semakin diangkat derajat oleh Allah. Semakin antum diuji, semakin apa? Tertekan diri antum untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Tapi kalau misalkan orang dipermudahkan, ngapain aja gampang. Nah, karena dia nggak kuat dengan ini, akhirnya apa? Dia lari kepada ujian yang hakikatnya ujian. Dia meninggalkan agama, meninggalkan sunnah dan seterusnya. Menurut pandangan dia ini adalah kehidupan yang hakiki. Ternyata itu adalah hukuman, ya, azab Allah. Ya. Paham di sini ya? Murtad maksudnya. Ya. Kalau untuk orang yang keluar dari muslim berarti murtad. Tapi kalau orang yang keluar dari sunnah menjadi tadinya ahlu sunnah menjadi ahlul bidah. Atau tadinya orang yang taat menjadi apa? Orang yang bermaksiat. Ya. Karena mungkin dia susah ekonominya dan seterusnya. Jadi ayat ini menunjukkan dia menjadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Menjadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Gangguan manusia itu bukan azab Allah. Ya, gangguan manusia itu justru apa? Kenikmatan dari Allah. Untuk apa? Untuk kita semakin banyak meraih pahala di sisi Allah. Nah, tapi kebanyakan orang itu karena meninggalkan tadi, dia nggak kuat dengan gangguan-gangguan tadi, maka dia tinggalkan justru apa? Menuju azab Allah yang hakikat, yaitu apa? Kekufuran atau kefasikan, kemaksiatan. Ya, dia seakan-akan apa? Menyamakan fitnah manusia, gangguan manusia dengan azab Allah Taala, disamakan sama dia. Nasrun min rabbik fathun wa ghanimah. Ya, itu kemenangan dan juga ghanimah. Ya, ghanimah ini harta rampasan perang yang didapati dengan cara berperang. Tapi kalau misalkan rampasan yang tanpa peperangan maka namanya fai. Harta fai. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang musyrikin langsung menyerahkan diri tanpa peperangan, mereka menyerahkan harta-hartanya, itu namanya fai. Tanpa peperangan. Dan nanti baru kalau dari segi zakatnya ada ya. Inna kunna ma'akum fid dini fa asyrikuna fil ghanimah. Jadi kami bersama kalian dalam agama, fa asyrikuna fil ghanimah. Kalau gitu bagi juga kita ini ghanimahnya. Ini orang munafik ya. Giliran bagi makanan ya, bagi harta, bagi duit hadir dia. Ikut ngantri deh. Tapi giliran diajak piket, ya diajak apa? Kerja, diajak berperang, ya, ada banyak alasannya ya. Ya sakit, ya enggak? Ya orang tuanya sakit, ya keluarganya sakit dan seterusnya. Itu sifatnya orang munafik gitu, orang musyrik, orang munafik. Jadi tatkala mereka diajak perang, enggak mau dia ikut. Tapi pas sudah menang kaum muslimin, bau ghanimah, bilang ya kami bersama kalian. Maksudnya apa? Supaya dibagi tadi ghanimahnya tadi. Ya. Bima fi suduril alamin bima fi qulubihim minal imani wan nifaq. Allah Subhanahu wa taala tahu dalam hati mereka tentang dari keimanan dan kemunafikannya. Yaitu sifatnya orang munafik ya. Jadi antum hati-hati ya.
Giliran dibagi duit, yang tidur pun langsung loncat. Ya. Pas diajak piket, yang seger tahu-tahu sakit. Nah, itu sifatnya orang munafik, jangan begitu antum ya. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini adalah yukhbiru ta'ala 'anid dakhili fil imani bila basiratin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dari dalam tentang keimanan bila basiratin, ya, annahu idza asabathu mihnatun wa adha minal kufari ja'ala hadzal adha. Jadi Allah mengabarkan ya 'anid dakhili fil iman, tentang apa? Keimanan ini yang tanpa ilmu, basirah. Jadi dia cuma ngomong aja. Dia nggak tahu iman itu apa, ya, konsekuensinya apa, nggak tahu dia syaratnya apa. Dia cuma ngomong doang, dan nggak tahu dia fungsi iman itu apa. Dia cuma ngomong. Ini orang-orang yang nggak belajar, dia cuma ikut-ikutan biasanya. Maka tatkala dia tertimpa mihnatun, tertimpa ujian dan juga gangguan dari orang-orang kafir, maka dia akan apa? Jadikan gangguan tadi alladzi la budda ayyana la rusula wa atba'ahu mimman khalafahum, yang mesti, yang pasti didapati oleh para rasul, menimpa para pengikutnya dari orang-orang yang menyelisihi orang-orang apa? Dari orang beriman, yang menyelisihi orang-orang beriman. Itu pasti, mau nggak mau, orang beriman itu sudah sunatullah, pasti diuji gitu. Yang mengikuti rasul pasti diuji. Ya. Nah, karena dia tadi cuman sekedar ucapan dan nggak tahu fungsi iman, karena nggak ada ilmu, nah, di sini lebih rentan. Makanya pentingnya masalah ilmu, ya. Bukan sekedar ucapan saya menjalankan sunnah, saya mengikuti Rasul, saya beriman kepada Allah. Bukan sekedar itu. Harus apa? Dilapisi ilmu, didalami dengan ilmu. Kalau orang ada yang ngomong begitu, tapi nggak mau belajar, nah ini apa namanya? Ya. Tong kosong nyaring bunyinya, ya nggak? Kalau dipukul nyaring deh. Tong kosong itu nyaring nggak? Pukul tuh. Tapi nggak ada isinya. Ya. Nah, ini orang seperti itu, orang yang bahaya, rentan untuk apa? Untuk terjatuh kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena dia mengklaimnya dirinya orang yang baik, yang bagus. Taib. Ja'ala dzalika fi firarihi minhu wa tarkihi sabab alladhi nalahu min ajlihi ka'adabillahi alladhi farra minhu almu'minun. Dia jadikan gangguan-gangguan dari manusia untuk lari dari agama dan meninggalkan agama. Yang sebab dia mendapatkan gangguan itu karena apa? Karena dia beragama karena Allah Ta'ala. Dan kemudian dia samakan antara sebab tadi atau antara agama tadi. Ya, kan sebabnya apa? Dia itu kan beragama, dari kokoh di atas agama sunnah, akhirnya mendapatkan sekian banyak gangguan dari manusia. Nah, dia samakan dengan apa? Dengan azab Allah. Yang mana orang-orang beriman itu lari darinya. Orang beriman itu berupaya untuk lari dari azab Allah, dari hukuman Allah. Dengan apa? Dengan taat, menjalankan apa? Ketaatan, meninggalkan keharaman. Nah, itu orang beriman. Ya. Jadi orang beriman malah lari. Nah, orang yang satu ini malah deketi gitu. Karena mau lari dari apa? Gangguan manusia. Fa farra min alami 'adzabi a'da'illahi fi tarki dinahu ila 'adzabillah. Maka dia pun lari dari sakitnya azab musuh-musuh Allah untuk meninggalkan agamanya, ya, dalam meninggalkan agamanya kepada azab Allah Ta'ala. Fastajara minar Ramadan bin nar. Jadi dia pun meminta pertolongan dari Ramadan, ya. Ramadan itu ini apa namanya? Tanah yang gersang, lapang. Binar dengan api neraka atau dengan api. Tanah Ramadan itu tanah yang panas. Batu panas karena api, ya. Nah, ini kiasannya. Al-mustajir minar Ramadan binar. Yudrob liman yafiru min syarrin fayaqu'u fi ma huwa syarrun minhu. Jadi maksudnya apa? Dia itu meminta pertolongan dengan tanah yang panas karena api. Maksudnya apa? Dia lari dari apa? Dari sesuatu yang jelek menuju kepada yang paling jelek.
Dia lari dari gangguan manusia, malah menuju kepada hukuman Allah. Nah, mana yang lebih jelek? Hukuman Allah yang dia akan rasakan selamanya kalau dia kafir. Ya. Itu apa namanya? Kalimatnya fastajara minal ramadha binnar. Jadi dia apa? Meminta pertolongan dengan apa? Dengan tanah yang terbakar. Ya. Yang panas dikarenakan api. Ya, misalkan seperti contoh ya, antum lari dari apa? Dari misalkan contoh antum lari dari begal. Ya, antum lari dari begal, antum misal lari kemudian masuk ke rumahnya begal. Jadi antum lari dari begal ada kemungkinan selamat. Ya, tapi antum masuk malah minta tolongnya sama apa? Sama rumah yang di dalamnya isinya begal semua. Paham di sini? Jadi lari dari kejelekan menuju kejelekan yang lebih parah. Kalau antum lari apa namanya dengan gangguan manusia itu terbatas, cuman itu aja, dan juga nggak terlalu menyakitkan. Kalau bagi orang yang beriman, ya. Tapi karena dia meninggalkan tadi gangguan tadi, malah menuju kepada hukuman yang lebih berat. Wa idza nasarallahu jundahu wa awliya'ahu, dan apabila Allah Subhanahu wa taala bantu jundahu wa awliya'ahu, wali-walinya, prajuritnya, qal inni kuntu ma'akum. Jadi kalau misalkan kaum muslimin yang menang, orang yang beriman yang menang, dia mengatakan aku bersama kalian. Wallahu alimun bima inta'a alaihi sadruhu minan nifaq. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya terhadap sesuatu yang meliputi sadruhu, dadanya, berupa kemunafikan. Jadi Allah tahu sebetulnya. Nah, itulah sifatnya orang munafik ya. Giliran diajak perang itu takut deh. Takut kepada apa? Kepada jihad itu kan nanti mungkin dia akan tersakiti, akan patah tangannya, akan kena panah dan seterusnya. Takut dia. Takut kepada apa? Manusia. Akhirnya ditinggalkan sama dia. Tapi giliran Allah menangkan orang-orang beriman, dia apa? Tahu-tahu nongol untuk apa? Untuk ya, ngantri apa? Ghanimah. Munasabatul ayat lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab adalah annaha afadat annal khaufa minan nasi ayyanaluhu bima yaqahu bisababil imani billahi min jumlatil khaufi min ghairil mustalzimi li dha'fil iman. Bahwa ayat tersebut memberikan faidah bahwa yang namanya takut kepada manusia, yaitu manusia tersebut akan menimpakan kepadanya sesuatu yang dia enggak suka karena sebab mungkin beriman kepada Allah, ini termasuk rasa takut kepada Allah, ya, pada selain Allah yang mengharuskan lemahnya keimanan. Ya, yang mengharuskan lemahnya keimanan. Ini hati-hati ya. Ada teman kita mungkin luar biasa ya, tapi dia bergelimang dengan apa kemaksiatan. Karena kita takut kalau menasihati dia, takutnya nanti ya, tersinggung, nggak mau lagi berteman. Akhirnya nggak kita dakwahi, nggak kita nasihati. Atau misalkan ada orang yang mungkin keluarga kita, tetangga kita yang melakukan kemaksiatan, kita takut untuk menegurnya karena takut nggak ditemenin dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Lemahnya keimanan ya. Lemahnya keimanan. Tapi sekali lagi dengan cara hikmah tadi kalau menasihati ya. Karena tujuan dari menasihati dan mendakwai adalah diterima. Jadi kita tempuh perkara-perkara dan cara-cara yang sekiranya bisa diterima. Bukan sekedar menyampaikan. Ya, sekali lagi dakwah, menasihati bukan sekedar menyampaikan, tapi apa? Tujuannya adalah untuk diterima. Tujuannya adalah untuk diterima. Kalau sudah kita usahakan dengan cara-cara yang setidaknya bisa diterima, maka dia mendapatkan hidayah atau tidaknya itu urusan Allah. Ya. Mau dia menerima atau enggaknya, yang penting kita berusaha untuk diterima. Giliran dia menerima atau tidaknya itu urusan dia dengan Allah. Karena Allah yang memberi hidayah taufik. Jadi ini hati-hati dalam berdakwah juga, bukan sekedar menyampaikan. Ya, sekali lagi bukan sekedar menyampaikan, tapi kita berusaha untuk diterima. Tapi kalau misalkan ternyata juga enggak menerima, itu urusan dia dengan Allah. Taib, ma yastafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedah dari ayat al-ula, anal khaufa min adan nasi bisababil imani khaufun min ghairillah. Bahwa rasa takut dari gangguan manusia disebabkan iman, itu adalah rasa takut kepada selain Allah. Jadi enggak boleh. Intinya takut yang melahirkan
kemaksiatan kepada Allah itu adalah takut kemaksiatan, ya, rasa takut yang merupakan kemaksiatan. Demikian juga kalau misalkan rasa takut yang melahirkan kesyirikan, kekufuran, maka itu adalah rasa takut kekufuran, nggak boleh. Tapi kalau misalkan rasa takut yang tidak melahirkan kemaksiatan atau kekufuran, ini adalah tabiat, tidak bisa dihindari oleh manusia. Jadi nggak ada masalah, ya. Baik. Asani wujub sabri 'ala adza fi sabilillah, wajib bersabar di atas gangguan tatkala berjalan di jalan Allah. As-salisa dana'atu hammatil munafiqin, ya, rendahnya himmah, keinginan, hasrat orang-orang munafik, rendah mereka itu. Ya. Jadi di antara sifat orang munafik itu rendah dalam melakukan ketaatan, ya, keinginannya, hasratnya, motivasinya untuk melakukan ketaatan itu sedikit, rendah. Itu diantara sifatnya orang munafik. Jadi yang malas-malas itu adalah salah satu dari sifatnya orang munafik, yaitu malas dalam melakukan ketaatan. Arabi itsbatu ilmillahi ta'ala, menetapkan ilmu Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmun, alim. Ya, di antara sifat Allah adalah ilmun, berilmu, dan di antara namanya adalah alim. Dan ini tidak sama dengan sifat makhluk tentunya. Ilmu Allah itu tidak terbatas dan tidak didahului dengan kebodohan. Adapun ilmu makhluk itu sebelumnya adalah bodoh, maksudnya nggak tahu menjadi tahu. Itu ilmu manusia, tapi ilmu makhluk berbeda. Jadi bukan berarti tatkala kita katakan Allah punya ilmu, berarti Allah sama dengan makhluknya, ya. Tapi naktabi biar kersuhan, Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.